Halo ladies and gentlemen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabar? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian udah lama banget dan memang sempat request juga requestan ini, thank you so much. I love you. Kali ini Regina bakal kasih pick up file tentang siapa yang datang di Valentine-mu. Oke, emang ya Februari nanti Valentine ya gitu. Nah, ini kan tema request nih gitu ya. Berarti memang merayakan Valentine ya gitu. Dan kira-kira siapa nih ya yang bakal datang gitu. Oke, kita lihat di sini ada 3 file seperti biasa. Yang pertama file 1. Aduh, ini ada kucing sedang rapat. Ada kucing. Nah, kucing sedang rapat. File kedua ada handphone dan GPS. Nih. File ketiga ada troli. Oke. Ada troli belanjaan. Oke, seperti biasa pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini. Setelah itu langsung jump up nanti ke timestamp yang sudah Regina sediakan. Oke. Sampai jumpa di file kalian. Bye. Halo, bagi kalian yang pilih file nomor 1, ini ada perkumpulan kucing. Kemungkinan siapa yang datang ini adalah orang-orang yang ekstrovert ya, orang-orang yang punya geng, yang suka kumpul, yang suka hangout lah. Mungkin nanti kamu pun kalau ketemu sama dia itu adanya mungkin di kafe atau lagi di pernikahan orang. Ini kan mejanya meja burner ya. Kadang-kadang kalau kita lagi di nikahan orang kan makan-makan gitu ya. Mungkin kayak gitu. Ketemunya di kondangan gitu. Terus ataupun memang pokoknya lagi di tempat rame deh gitu tuh. Orang ini datang ketika kalian ketemunya di tempat rame gitu loh. Gitu. Dia orangnya ekstrovert, suka dengan banyak orang gitu loh. Sini ada Emperor, iyalah jelas Emperor pasti. Oh, Two of Cups. Ada Knight of Pentacles, ada Ten of Pentacles, ada Six of Pentacles. Oke. Sorry ya kalau ada noise. Ya, orang ini aura pemimpin banget. Dia orangnya passionate, bersemangat banget. Jadi itulah kenapa kok tadi sesuai banget sama indikatornya. Ini di coaching lagi berkumpul gitu kan. Dia tadi extrovert, ini Emperor ini Aries ya, Aries tuh energinya ini karena dia kardinal juga kan, kardinal sign. Jadi dia energinya banyak gitu. Dan dia mungkin aja lebih sering flirty gitu ya, lebih sering kayak ngegodain kayak gitu ya, dia kayak gitu flirty. Dan dia itu pemimpin yang baik, tahu strategi, dan cocok banget kalau misalnya ibaratnya kalau misalnya kalian perempuan ini cocok banget dijadiin suami gitu loh, karena dia emperor, dia raja gitu. Dia punya kualitas diri yang lumayan bagus gitu, walaupun memang kadang-kadang agak temperamen gitu ya, agak-agak cepet marah gitu, karena dia fire sign kan cepet banget kebakarannya gitu. Jadi tapi ya dia juga sebenarnya baik kok gitu, sayang sama orang-orang gitu. Cuma emang dia kadang-kadang temperamen aja sih. Kalau udah meledak udah gitu tuh, meledak doang gitu tuh, besoknya udah lupa dia gitu. Dia bukan tipikal yang diem mendem lama-lama gitu, enggak, dia mendingan plok saat itu meledak, ya udah selesai gitu. Dan ini kayaknya soulmate kamu ini, orang ini soulmate kamu. Jadi begitu kamu ngeliat dia di kondangan atau ngeliat kamu di tempat rame itu, dia tiba-tiba langsung wow, who is that gitu loh, kayak siapa ini gitu. Jadi udah langsung kayak ada soul connections juga gitu tuh. Dan apa ya, dari situ dia mikir kalau oh iya kayaknya ini soulmate aku. Dia udah ngerasa gitu, jiwanya udah manggil gitu. Dan mungkin aja kamu udah nungguin orang ini lama juga gitu, dan kamu juga bakal ngerasa nih ketika lihat mata dia, oh iya kayaknya soulmate deh gitu. Kayaknya suka deh aku sama dia, walaupun nggak soulmate banget. Iya kalau soulmate deh, enggak sih, kayak lebih ke kayaknya ada sesuatu deh sama dia gitu. Orangnya memang kalau untuk ngedeketin kamunya nih, ini nggak secepat langsung, walaupun dia emperor, walaupun dia kayak wah action, ngejar.
Tapi dia juga punya kayak yang kontrol banget itu loh. Dia ada earth sign-nya juga, jadi agak strategian dulu gitu loh, strategi dulu pelan-pelan tapi pasti gitu. Walaupun dia memang ada agak-agak gak sabaran, tapi dia kayak yang yaudah nanti dulu, sabar dulu gitu. Jadi kayak yang ada pertengkaran sendiri dengan dirinya sendiri gitu, mau maju cepet-cepet ke kamu tapi nggak boleh cepet-cepet, nanti dianya kabur gitu karena dia mikirnya kayak gitu. Dia tuh tipikal orang yang sangat-sangat menjunjung stabilitas. Jadi kamu kalau misal sama dia nggak usah takut untuk lagi ngedate itu nggak dijajanin. Kamu bakal dijajanin sama dia. Seroyal itu orangnya. Terus dia juga itu loh orang yang selalu menjanjikan, maksudnya memastikan bahwa dia ngasih stabilitas ke pasangannya, karena earth sign itu stabilitas semua gitu, stabil. Jadi kamu terpenuhi ini itu semua terpenuhi gitu sama dia kayak gitu. Dan dia juga royal, sangat royal. Mungkin aja dia datang ke kamu tuh udah langsung bawa-bawa apa, udah padahal baru ketemu nih, baru kayak yang deket sebentar gitu, tapi udah langsung wow gitu, bawaannya tuh bawa-bawa apa gitu tuh, bikin kamu tuh kayak yang berasa spesial aja sih gitu. Kamu ngerasa kalau kamu tuh bener-bener kayak ratunya atau rajanya dia gitu. Jadi apa ya, dimanjain lah sama dia tuh gitu, nggak akan kayak dicuekin atau gimana gimana, nggak bakalan gitu. Dan yang aku lihat memang dianya yang bakal ngejar kamu duluan, karena emperor identik banget gitu. Dia nggak mau ngejar orang. Maksudnya dia nggak mau dikejar orang gitu maksudnya, tapi dia maunya ngejar orang gitu, karena menurut dia udah tanggung jawabnya dia maskulin. Jadi udah tanggung jawabnya dia gitu untuk approach first gitu loh, approach you first. Di sini ada, wow, apa ini wedding? Tadi aku dengan kondangan aku bilang di sini ada wedding rings, ada dragonfly, ada lightning. Oke. Seperti yang aku bilang, dia bakalan tiba-tiba gitu. Dia bakal tiba-tiba datangnya terus kayak bikin kamu shock, kayak surprise gitu. Apa tiba-tiba gitu. Padahal memang kamu juga memang udah suka atau udah ngerasa ada koneksi tuh dari awal ngeliat dia gitu, dan dia pun ngerasa kayak gitu. Makanya jangan aneh kalau misalnya nanti tiba-tiba dia langsung cepet-cepet gitu loh, karena Aries kan maunya cepet-cepet ya. Jadi kayak sudden gitu tiba-tiba. Jreng, mau nggak jadi pacar saya, mau nggak menikah sama saya gitu. Gitulah orangnya. Dia tuh baik banget orangnya, baik banget, terus kayak nggak tegaan gitu orangnya tuh. Terus kayak gampang banget beradaptasi. Aries, pokoknya fire sign itu mudah banget beradaptasi guys. Jadi terutama dia kardinalnya mudah banget kemana-mana gitu. Jadi dia bisa menyesuaikan diri dengan kamu gitu. Dia bisa mau gitu menyesuaikan lah, ibarat kayak gitu. Tapi walaupun kadang agak posesif, agak nyuruh-nyuruh ya, kayak agak kayak yang kamu harus gini, kamu harus gitu, ngedikte gitu, agak ngedikte. Tapi sebenarnya dia tuh orangnya kayak yang apa ya, kayak yang pengen yang terbaik kayak gitu. Dan ini wedding ring ini ada union, berarti kemungkinan ada soul connection nih, union. Jadi mungkin ini soulmate kamu yang udah kamu tunggu lama, dan dia pun nunggu kamu lama juga. Akhirnya pas begitu ketemu udah gak usah lama-lama deh, udah wedding aja langsung kayak gitu, mungkin aja kan. Terus eternal love, ini cinta yang sejati, cinta yang eternal gitu kan, yang selamanya gitu, yang gak akan unbreakable, yang gak bisa dihancurin sama apapun kayak gitu. Ini jodoh kamu kali itu kan, nikah. Gitu ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Aries, ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Taurus, Virgo, Capricorn. Gitu. Kita lihat. Jadi kalian Valentine dapet jodoh nih gitu ya. Kalian kalau Valentine ke kondangan orang aja mendingan. Bisa jadi kamu ketemu dengan doi di sana gitu. Jadi kamu kalau misalnya nanti di Valentine ada kondangan, kamu datang aja langsung ke situ kalau memang kamu jomblo ya. Di sini ada home. Dia seperti rumah buat kamu, dan kamu pun seperti rumah buat dia gitu loh. Home. Dan ini soul connection, jelas. Soulmate pasti ngerasa kalau pasangannya adalah rumahnya gitu. Free, oke. Kamu bakal ngerasa bebas banget, karena ini emperor ini kan maksudnya walaupun dia ngatur-ngatur ya, tapi dia selalu bawa kamu kemanapun. Jadi ibaratnya ke tempat-tempat yang belum kamu sambangi itu dia bakal datengin gitu. Maksudnya kayak bakal ngajak kamu ke sana gitu. Dia traveler
Jadi kamu ngerasa bebas aja. Mungkin yang tadinya kamu selalu di rumah terus gitu kan ya, nggak kemana-mana, nggak pernah keluar kota, nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah study tour misalnya kayak gitu. Nah sama dia ini bakal dibawa kemanapun gitu ya, bakal dibawa jalan-jalan kamunya gitu. Terus untuk inisial si doi ini ada NW, C, C, Z, ada B. Oke, jadi inisialnya NWCZB. Kalau nggak ada mungkin ini inisial kamu ya. Kalau nggak ada juga ya udah mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan. Oke. Aku kira cukup untuk file 1, semoga menghibur. Kalau misal kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Amin di description box. Kebetulan aku ada promo Rp80.000 untuk satu pertanyaan berupa voice note dan foto shuffle card. Oke, kamu bisa pesen di Kadika di description box, ataupun kamu juga bisa hubungi Kak V ya. Kamu cek aja postingan komunitas, di situ ada kontaknya Kak V ya gitu ya. Klik aja channel ini terus ke komunitas. Ada deh nomornya di situ, ada flyernya juga. Oke. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. Have a nice day. Bye. Hello, bagi kalian yang pilih file nomor 2 itu ada handphone dan GPS. Mungkin aja kamu ketemu lagi ada di kamu orang ini ya identik banget dengan ponsel. Jadi mungkin kamu ketemu di sosmed, atau ini ada di GPS, berarti mungkin kamu pas lagi naik ojek online gitu ya, ketemu di jalan gitu, atau mungkin taksi atau gimana ya, pokoknya gitu deh. Atau kamu malah sedang mencari alamat seseorang, terus kamu lagi nanya ke orang, terus tiba-tiba ternyata orang itu adalah orang yang akan datang Valentine kamu. Gitu. Oke, di sini ada the Fool, ada the High Priestess, ada Queen of Pentacles, ada King of Pentacles, ada Nine of Cups. Oke, ini kayaknya Valentine banyak yang ketemu jodoh tuh gimana sih? Masalahnya yang tadi ada soulmate-nya, dan sekarang ini ada counterpart-nya memang gitu. Counterpart-nya pasangannya memang jodohnya gitu. Orang ini mungkin ketemu di sosmed dulu ya, atau mungkin jaraknya jauh dari rumah kamu, jadi kamu harus pakai media gitu ya, media handphone gitu. Orang ini tuh sangat-sangat unconditional cintanya nanti ke kamu kayak gitu. Orangnya kalau udah bucin gitu, dan dia tuh nggak takut sama apapun. Jadi kalau dia udah milih cinta nih misalnya gitu, walaupun beda agama misalnya, walaupun seandainya nggak direstuin atau gimana, terabas. Dia orangnya kayak gitu, karena dia percaya kalau Tuhan tuh bakal ngasih jalan. Nggak mungkin dia dikasih cinta sama orang kalau misalnya bukan karena sesuatu, ibarat kayak gitu, bukan karena Tuhan yang merestui gitu. Jadi kalaupun seandainya kamu beda agama, beda ras, suku, beda, pokoknya intinya nggak ada halangannya gimana pun, dia pasti bakal terabas itu gitu. Dan ini identik dengan High Priestess, wajar, dia spiritualnya kuat, dia tahu caranya berdoa tuh kayak apa, cara minta sama Tuhan tuh kayak gimana sih, dia tahu banget gitu. Dan ini counterpartnya kamu gitu. Kalau kamu yang nonton ini perempuan, berarti dia adalah King of Pentacles-nya kamu, rajanya kamu, jodohnya kamu, yang memang sifatnya mirip banget sama kamu, visi misinya sama banget sama kamu, dan memang cara pola pikirnya juga persis banget sama kamu kayak gitu. Jadi kalau kamu yang nonton ini laki-laki, berarti perempuan ini sangat-sangat bisa ngimbangin kamu. Bahkan dia itu kayak yang intinya mungkin aja gitu tuh ya, kayak yang kamu ngomong apa, dia dilanjutin ngomong apa gitu. Apa yang kamu maksud itu nyambung sama apa yang mau diomongin juga gitu. Jadi yang seperti itu sih orang ini nih. Jadi kalau misalnya kamu nemuin orang yang benar-benar mirip gitu ya sifatnya sama kamu kayak gitu ya, terus makanan kesukaannya atau apa, pokoknya filosofi dia tentang hidup atau apa itu sama, itu dia gitu. Orang ini bakal datang ke hidup kamu. Dan Nine of Cups, kamu bakal enjoy banget jadi diri kamu sendiri, kamu nggak perlu jadi orang lain. Bahkan sama dia tuh kayak yang posisinya tuh kayak yang udah deh gitu ya gitu kan, saya nggak perlu usaha banyak, cinta itu udah datang sendiri ke aku gitu. Jadi kamu ngerasa kayak gitu aja gitu, dan kamu juga ngerasa kalau misalnya kamu sangat dicintai, dan kamu tuh gak bakalan ngerasa unworthy gitu. Kamu ngerasa kalau nanti bakalan worthy kok gitu. Jadi kayak bakalan lebih paham nilai diri kamu sendiri gitu loh.
Dan memang koneksinya ini High Priestess, berarti koneksinya memang kuat banget nih gitu ya. Kalian sama-sama bangun, kalian sama-sama awaken, kalian kan sama-sama aware gitu. Oh ini tuh ada koneksi yang gak biasa gitu ya tentang kamu, kayak gitu sama dia gitu. Jadi makanya menurut aku kalau dia datang tiba-tiba, terus tiba-tiba kalian jadian, tiba-tiba kalian klop kayak gitu ya, udah nggak aneh sih maksudnya, karena memang koneksinya bagus banget kayak gitu. Jadi ini Valentine kalian bakal dapetin union tuh gimana ya, rata-rata pada kayak gitu ya. Bersyukurlah kalau memang kayak gitu. Di sini ada paradise, di sini ada, oh my god, sangat jelas ya. Pantesan tadi aku bilang ini mirip banget soalnya dari twin flames. Oke, twin flames. Di Valentine kalian nanti bakal ketemu sama twin flame kamu gitu. Nih, aku jelasin kalau untuk twin flame sendiri nggak mesti secara fisik loh, gitulah untuk twin flame ya. Mungkin kalian mikir misalnya nanti tanggal 14 Februari nih PL2, mana katanya mau datang di Valentine twin flames-nya, mana nih gitu, misalnya kayak gitu. Aduh guys gitu, twin flame itu nggak selalu bentuknya dalam fisik kamu gitu, karena kan dia tuh sebagian dari kamu, dia union juga di dalam diri kamu. Jadi dia nyamperinnya mungkin via mimpi atau mungkin via energetic chords-nya dia sama kamu gitu loh. Sebenarnya kan kamu sama dia itu memang sudah terkoneksi banget gitu loh. Jadi nggak perlu nunggu dia Valentine juga, kamu sudah bisa hadir, dia sudah bisa hadir di hidup kamu sebenarnya, sudah ada setiap saatnya kayak gitu. Jadi nggak perlu nunggu Valentine. Mungkin nanti di Valentine ada momen-momen tertentu ya, mungkin aja kamu terkoneksi, terus kalian komunikasi telepati dan lain-lain lebih sering kayak gitu ya, mungkin ya gitu yang datangnya gitu. Kalau untuk twin flame sendiri sih nggak perlu apa ya, nggak perlu tanggal 14 Februari juga udah nyambung gitu. Dan memang sih kalau bulan 2 sendiri, Februari itu ada bulan-bulannya twin flame. Bulan-bulannya ya makhluk-makhluk kembar ini gitu. Ya bulan 2 kan, 2 gitu. Twin flame, yin yang, union. Bagi kalian yang pengen union sama twin flame-nya, mungkin kalian bakalan dapet union secara fisik mungkin ya. Ada beberapa yang fix union fisik di 14 Februari. Mungkin kalian chattingan dulu, ketemuan ke GPS gitu kan ya. Nih saya Sherlock di sini mungkin gitu. Atau enggak kalau misalnya kalian nggak terkoneksi, masih separation gitu ya. Misalnya nggak terkoneksi secara media sosial misalnya gitu. Lebih ke telepati dan lain-lain ya, kamu juga bakal union di telepati juga kok gitu. Jadi kalau twin flame itu fleksibel ya, nggak perlu union secara fisik juga tuh, nggak perlu juga gitu, karena mereka pasti bisa di realm. Dan nanti di Valentine nanti tuh kalian bakal ngerasain happy banget gitu, terus kayak enjoy banget kayak gitu, kayak mungkin bercandaan, playful banget lah gitu, happy gitu. Di sini juga ada, pokoknya kalian juga sudah bisa nge-healing inner child kalian, karena kan twin flame mungkin kalian bawa itu ya, wounds, bawa isu gitu loh. Dan kalian ada perkembangan nih, jadi yang kalian yang tadinya stuck, nggak ada kode apa-apa misalnya gitu kan ya, dari twin flame-nya kok diem-diem baik gitu kan misalnya gitu. Nah nanti di Februari nanti itu, jangankan 14 Agustus ya, sefullnya bulan 14 Agustus lagi, maksudnya 14 Februari, di fullnya bulan Februari aja itu udah mulai tuh ada peningkatan gitu ya, ada peningkatan secara energetic chords tadi gitu ya. Energetic chords itu adalah tali energetik, tali yang memang menghubungkan kamu dengan dia kayak gitu, tali yang tidak kasat mata, yang tempatnya komunikasi kamu, tempatnya vibrasi kamu tuh naik ke atas tuh itu. Oke. Jadi kalau untuk siapa yang datang twin flame, ya twin flame kamu. Bagi kalian yang nggak punya twin flame atau misalnya nggak paham twin flame kayak apa, bisa gimana, terus kalian nggak paham dengan file ini, mungkin kalian bisa ke file lain gitu ya. Tapi kalau kalian memang sudah paham konsep twin flame gitu kan ya, udah tahu nih setidaknya definisinya seperti apa kayak gitu ya. Walaupun kalian belum ketemu orangnya, mungkin kamu bakal masuk tuh energinya ke kamu nanti bulan Februari nanti gitu ya. Oke. Untuk zodiak di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn nih, Pisces, Scorpio, Cancer. Ada Pisces di sini. Kuat.
Wisdom, oke. Kalian nanti di bulan Februari nanti bakal sering banget dapetin pengetahuan-pengetahuan yang memang ada di Akashic Record-nya kalian. Akashic Record itu adalah tempat segala macam pengetahuan kamu yang udah dari reinkarnasi yang pertama sampai sekarang itu terbuka. Itu maksudnya ada tempatnya gitu, dan itu terbuka. Jadi nanti wisdom kamu bakalan kebuka tuh, pengetahuan-pengetahuan yang memang sudah terkubur di dalam sana dan baru kebuka gitu. Wajar sih. Twin flame identik banget sama wisdom biasanya. Root chakra, kamu bakal lebih pede lagi jalanin hidup. Kamu bakal lebih kayak yang kreatif lagi. Yang tadinya mungkin kayak stuck aja nggak tahu mau ngapain, tapi kamu bakal lebih kreatif, bakal lebih seimbang lagi kayak gitu. Root chakra identik sama itu, identik dengan kamu bisa lebih self love lagi, nggak akan sabotase lagi dari kamu di Februari nanti gitu ya. Oke. Ini inisialnya ada N, ada J, ada D, ada C, ada K, ada U, ada B, ada U lagi. Oke, inisialnya N, J, D, C, K, U, B, U. Ini inisialnya bisa inisial kamu atau inisial twin flame kamu nanti ya gitu, oke? Aku kira cukup untuk PL2, semoga menghibur. Kalau misal kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box, itu ada Kak Dika. Kalau misalnya kalian mau pesen di Kak Faye juga nggak apa-apa, kalian tinggal buka channel ini, setelah itu postingan komunitasnya dilihat, di situ ada nomor Kak Faye juga ya, Rp80.000 untuk satu pertanyaan berupa voice note dan foto shuffle card, oke? Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya, bye! Halo! Bagi kalian yang pilih pile nomor 3, yaitu ada troli, mungkin aja kamu ketemu dia, atau si orang yang bakal datang ke Valentine kamu ini, kamu ketemu dia tuh di supermarket, kamu lagi belanja, mungkin di Alfamart, Indomaret, atau ya pokoknya swalayan, atau mungkin orangnya dan ketemu di sana gitu tuh, terus kalian langsung kayak oh kayak ada something gitu kan, atau enggak memang orangnya suka belanja, atau mungkin lagi disuruh belanja mamahnya. Oke, di sini ada the devil. The devil ada Ace of Swords, ada Justice, ada the Sun, ada Strength. Oh ya, ada the Sun, ada the Strength, intinya Malio lah. Oke, jadi orang ini nih sangat-sangat karismatik, sangat-sangat menggoda. Ini aduh, ada beberapa orang yang kebayang sama aku wajahnya. Cakep guys. Ada yang cantik nih, ada yang cantik, ada yang cakep. Jadi kalau dari fitur stylish banget ini orang. Stylish banget, bahkan mungkin kayak anak-anak hits gitu. Tapi orangnya tuh walaupun terlihat seperti anak-anak hits yang maksudnya yang fashionable dan lain-lain, tapi dia juga maksudnya nggak pilih-pilih gitu loh. Kalau ke orang lain tuh nggak pilih-pilih temen dan lain-lain, humble banget. Jadi aduh, aku langsung ke bacanya tuh silau gitu. Maksudnya ketika kamu lihat dia nih di supermarket, oh ganteng banget, oh cantik banget, pasti kamu bakal mikir kayak gitu deh, kayak iya ampun ganteng banget ya gitu. Dan kamu gak bakal nyangka kalau orang itu ternyata udah suka sama kamu dari pertama kali lihat gitu. Ini orangnya karismatik banget, bener-bener auranya tuh menterpuk gitu, kayak wow gitu. Orang lain aja di supermarket aja sering kayak ngelihat dia gitu loh, kayak begitu dia lewat tuh langsung liatin dia gitu, karena saking auranya bagus dan memang sangat enak dilihat kayak gitu. Pikirannya sangat-sangat tajam banget, pinter orangnya, pinter banget. Terus unik gitu, uniknya tuh dengan easy goingnya dia gitu tuh ya, dengan easy goingnya dia, humble-nya dia punya otaknya sangat tajam banget. Terus dia juga sangat-sangat menggoda banget ya, menggoda iman, pokoknya menggoda banget. Jadi ibaratnya mix antara, jadi kamu tuh nggak bakal bisa namanya
ngejudge dia, oh dia kayaknya orangnya seperti ini gitu dari pertama kali lihat gitu loh. Nggak bisa, karena orangnya pintar banget, tajam banget, dan dia nggak bisa tuh masukin orang asal-asalan ke teritorial dia gitu loh. Terus di sini ada justice juga, udah pasti orang ini nih sangat-sangat suka banget keadilan. Dia orangnya fair banget, adil banget gitu loh. Dia nggak bakal ngerugiin orang lain gitu, dia nggak mau ngerugiin orang lain. Dan mungkin aja di pekerjaannya di bidang hukum, atau mungkin lagi kuliah hukum atau gimana kayak gitu, pokoknya tentang tentang law, tentang hukum. Terus eh, apa ya, jadinya auranya beda aja gitu. Dan orangnya juga kuat, kalau udah cinta sama orang juga kuat banget cintanya kayak gitu, tapi demanding. Jadi dia awal-awal demanding dulu. Kalau kamu misalnya seandainya kamu cuma bisa ngasih cinta 50%, dia juga bakal cuma ngasih 50%. Jadi segimana kamunya mau ngasih ke dia, dia bakal ngasih juga hal yang sama gitu. Jadi dia tipikal yang bukan yang maju duluan gitu, maju duluan ngasih offering something, tapi kayak dia tuh kayak yang kamu reaksinya gimana dulu. Kalau kamu reaksinya cuma segitu, saya juga bisa kasih segitu. Walaupun misalnya seandainya dia cinta banget sama kamu, dia bakalan lihat dulu reaksi kamu kayak apa gitu. Makanya nggak semua orang bisa masuk teritorial dia, itu nggak bisa gitu. Dia demanding soalnya, karena eh, kalau dia cuma bisa usaha segitu gitu tuh ya, ngapain saya ngasih lebih juga, saya kasih aja hal yang setara gitu. Tapi kalau misalnya kamu ngasihnya jor-joran gitu ya, nunjukin kalau kamu terus cinta sama dia, terus kayak yang overflowing kayak gitu, dia bakal ngasih lebih bahkan ke kamu gitu. Jadi demanding orangnya emang rada-rada, tapi happy preacher loh. Kamu bakal happy banget kalau ketemu dia, terus happy banget, dibikin happy lah. Dia orangnya humoris juga gitu loh. Jadi dilihatnya dari luar tuh kayak fierce gitu ya, kayak yang cool. Soalnya kalau misalnya noise, cool, fierce gitu loh, kayak yang susah banget digapai gitu ya. Tapi kalau kamu udah kenal sama dia, humble banget parah gitu. Ketawa-ketawa kamu bakal dibikin sakit perut cuma gara-gara ngakak gitu loh. Jadi orangnya kayak gini, tapi dia juga cerdas gitu. Jadi apapun yang kamu tanyain dia bisa jawab gitu. Ini pile 3 tuh kayak gini. Jadi kelihatan fierce, cool, stylish, tapi humble gitu loh. Jadi mix banget kan, nggak bisa kamu namanya ngejudge dia dalam satu waktu, itu nggak bisa gitu. Aku kalau misal ketemu sama orang ini, jujur aku senang banget kalau ketemu sama ini. Aku udah lihat muka-mukanya nih, jadi suka banget nih kalau misalnya ketemu sama orang-orang kayak gini, karena apa ya, ya enak aja gitu tuh, kayak yang orangnya juga nggak gampang kelihatan, nggak gampang digapai kan gitu kan. Jadinya kan susah juga kan orang-orang buat deketin dia kayak gitu. Dia tuh karena dia tuh punya strategi banyak di otaknya gitu, banyak banget. Tapi kalau udah bucin, bucin banget loh itu, kuat banget orangnya, kuat luar dalam. Soulmates. Oke, tadi yang keluar di PL2 Twin Flame, sekarang di sini soulmate. Stab in the back, heartbreak, love. Oh, tuh. Ini soulmate kamu, guys. Ini soulmate kamu. Jadi itulah kenapa kamu ketemu di supermarket aja kamu udah ngerasa kayak, wah ini nih kayaknya aku suka dia atau gimana-gimana kayak gitu. Ada soul connection, udah ada soul kontraknya. Kalau kamu tuh bakal ditemukan sama dia mungkin di Valentine nanti, kayak gitu ya, itu udah ada agreementnya, udah ada soul kontraknya kayak gitu. Dan dia juga udah ngerasain itu dari awal gitu loh, karena dia orangnya pinter banget kan, pinter banget. Mungkin aja dia udah tahu hal-hal seperti ini, hal-hal tentang koneksi dia udah tahu gitu. Dan tinggal ya udah, tinggal jalanin aja. Cuma memang dia tuh logiknya lebih banyak ya, logiknya lebih banyak. Tapi dia terbuka untuk apapun itu, dia open minded. Jadi kalaupun seandainya kamu tiba-tiba menyerang dia dengan pertanyaan, oh soulmate, atau dengan hal-hal yang kayak gitu, dia pasti bakal cari kayak gitu. Kenapa dia susah digapai? Karena dia masih suka banget patah hati. Ini identik banget sama Leo. Strength dan Sun itu Leo, dia role sama Leo. Leo itu paling susah move on dari hal-hal yang bikin dia sakit. Jadi kayak yang udah tahu sakit tapi masih aja di situ diingat-ingat gitu, karena susah banget. Pasti inget aja rasa sakitnya gitu. Jadi dia mungkin pas ketemu kamu itu dulunya habis putus atau gimana, habis apa ya, ada yang menusuk dia dari belakang misalnya kayak gitu, kayak yang cepu kayak gitu, ada yang menikung dia gitu waktu pas dia jajan. Jadi dia pas ketemu kamu tuh, itulah kenapa dia demanding. Kenapa dia demanding, jadi dia mau lihat dulu kamu tuh gimana ke dia, baru dia ngasih yang gimana. Karena dia nggak berani, dia masih kayak ada
rasa sakit hati dia sama mantan-mantannya atau sama orang yang dulu-dulu gitu. Tapi orang ini sebenarnya kalau udah cinta tuh unconditional, bener-bener pure banget. Kamu nggak perlu sesempurna-sempurna itu untuk dia gitu. Walaupun memang dia terlihat sangat-sangat sempurna menurut kamu, tapi dia tuh kayak yang udah sih, nggak usah, nggak apa-apa, aku juga manusia gitu. Dia yang kayak gitu. Terus dia juga self love-nya tinggi banget, bahkan terkadang narsis. Self love tinggi nih. The Strength Leo ini pede banget loh. Pede banget tentang dirinya kayak gitu. Terus dia juga ngasih affection, ngasih kamu tuh kayak penghargaan tentang diri kamu bisa menghargai diri kamu akhirnya kayak gitu. Dan dia ngerasa ketarik juga sama kamu kayak gitu. Tapi dia demanding tadi gimana kamunya gitu, karena dia nggak mau ngadepin cinta bertepuk sebelah tangan, nanti dia rapuh lagi gitu. Nanti dia rapuh lagi, nanti dia inget lagi rasa sakit dia gitu. Oke, untuk zodiak sendiri di sini ada Capricorn, ada Libra, ada Aquarius Gemini, ada Leo. Ini kombinasi yang sangat-sangat unik guys gitu, karena nggak bisa, dia tuh kayak bawang gitu, harus dikupas selembar-selembar kamu baru tahu dia tuh kayak apa gitu. Bahkan ke teman-teman terdekatnya aja dia nggak buka itu gitu, jadi dia masih punya banyak layer. Iya, orang layernya aja air sign, earth sign dan fire sign gitu. Jadi ya begitulah dia soulmate kamu ya. Ini change, dia bakal bawa perubahan banget di hidup kamu. Hidup dia juga bakal berubah ketika ada kamu, karena kalian soulmate. Terus Europe, oke, mungkin aja kamu bakal dia bawa ke Europe atau ke negara-negara Eropa, atau mungkin memang dia juga turunan sana, atau mungkin memang dia suka-suka hal-hal yang berbau dengan Eropa, klub Eropa. Mungkin dia suka kalau misalnya cowok-cowok ya. Ada bisnis, oke, dia punya banyak bisnis, dia businessman atau businesswoman kayak gitu. Jadi dia settle secara duit gitu ya. Inisialnya ada F, ada M, ada V, ada F lagi, ada S, ada Z, ada C. Oke, inisialnya ada F, M, V, F, S, Z, C. Ini bisa inisial kamu atau inisial si orang ini ya, yang mau datang ke Valentine kamu, oke? Aku kira cukup untuk file 3, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box, itu ada Kak Dika. Ada promo juga kan, harga 80.000 untuk satu pertanyaan berupa voice note gitu. Kalian bisa hubungi Kak Dika atau ke Kak V ya. Kalau nomor Kak V itu adanya di postingan komunitas, jadi kamu klik aja channel ini, setelah itu langsung geser ke komunitas. Di situ ada postingannya, ada nomor Kak V di situ, oke? Aku harus cukup, sampai jumpa di reading Regina selanjutnya, bye!